Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan Farin Aji Mahmud, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Ronok Weros, Raditya Kansawijaya, dan Rick Owen Handel Purba. Pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Raditya Kansawijaya. Pada pembahasan pertama, apakah Pancasila Indonesia perannya telah pudar? Pancasila merupakan dasar negara dalam menjalankan seluruh kegiatan mulai dari pengambilan keputusan hingga melakukan tindakan. Rumusan Pancasila dibuat oleh 3 tokoh penting yaitu Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila sebagai dasar negara, oleh karena itu segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari lingkup bermasyarakat hingga berpolitik harus berlandaskan Pancasila. Banyak tindakan-tindakan yang mulai jauh dari Pancasila, salah satunya adalah korupsi, kasus intoleransi kepada pesepak bola Indonesia yaitu Wanggai, penistaan agama yang dilakukan oleh Megawati, kasus kesopanan guru, kasus kesopanan siswa terhadap guru di SMK Kendal. Lalu, apakah peran Pancasila telah memudar? Ya, berdasarkan kasus contoh-contoh di atas, membuktikan bahwa penurunan kualitas mental bangsa yang mengesampingkan Pancasila. Mari masing-masing kita mengintrospeksi diri agar dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan pudarnya nilai-nilai Pancasila, mulai dari kesalahan pemerintah hingga individu. Sanksi di Indonesia tidak membuat jera para pelaku, sehingga perlu adanya perbaikan mental dari setiap individu. Oke, pada pembahasan kedua, bagaimana urgensi menghadirkan Pancasila dari hiruk-pikuk teknologi. Dengan hadirnya Pancasila pada era teknologi 4.0, ini ada banyak pro dan kontra dalam setiap perkembangannya. Pancasila bisa menjadi tolak ukur untuk kita bisa mencerna menyaring perubahan-perubahan yang terjadi dengan kemajuan negeri dalam bidang teknologi. Semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan, salah satu hal yang patut diwaspadai adalah penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab, yang dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sudah banyak peristiwa yang mengarah ke sana. Sebagai contoh, yang kami berikan yaitu penggunaan media sosial untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang berpotensi melukai kebinekaan tunggal ika bangsa ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua tindakan-tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa telah melukai Pancasila. Menjawab pertanyaan berikutnya, kalimat terakhir nih, Fourth Industrial Revolution sudah pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk mengimplementasikannya. Guna mendukung itu, maka Kemenperin mengeluarkan ide atau inisiatif Making Indonesia 4.0 dengan tujuan untuk mengimplementasikan strategi dan roadmap revolusi industri 4.0 di Indonesia. Dalam ranah ini, Pancasila menjawab Making Indonesia 4.0 dengan memperbaiki kualitas SDM-nya. Pancasila menanamkan karakter, integritas, skill religius, leadership, anti korupsi, dan lain-lain yang mencerminkan sifat sesungguhnya bangsa Indonesia. Darinya, Pancasila menciptakan manusia-manusia berbudi luhur yang siap untuk memajukan Indonesia dengan bersaing di revolusi industri 4.0. SDM-SDM unggul inilah nantinya akan menjadi pilot yang mengarahkan pesawat, perbaikan alur aliran material sampai ke bandara, menjadi nakoda yang membawa kapal, mendesain zona olah industri sampai ke dermaga, menjadi masinis yang mengendarai kereta, akomodasi standar sustainability sampai ke stasiun. Dengan kata lain, SDM-SDM Indonesia berhasil mewujudkan seluruh poin-poin prioritas nasional. Dengan demikian, Pancasila telah menjawab tantangan masa depan Indonesia dalam konteks Making Indonesia 4.0, sebagaimana dengan menjamin kualitas SDM-SDM Indonesia, SDA di Indonesia sendiri sudah tidak dapat diragukan lagi luar biasa baik jumlah dan ragamnya. Namun kunci keberhasilan lainnya berada pada SDM, sejauh mana memanen SDA namun dapat melestarikannya, sejauh mana mengolahnya menjadi barang jadi, sejauh mana barang jadi tersebut dapat terjual. Selanjutnya, sebelum masuk ke penyebab penurunan toleransi, kita harus tahu apa itu toleransi. Menurut Kamus Oxford, menegaskan bahwa toleransi adalah kemampuan untuk menenggang rasa atau keyakinan dan tindakan orang lain dan membiarkan mereka melakukannya. Indikator kerukunan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Apakah agama penyebab dari toleransi? Jawabannya adalah tidak, karena yang salah itu bukanlah agama,
seperti orientasi religiusnya. Orientasi ini terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang menimbulkan masalah adalah ekstrinsiknya. Berdasarkan pihak pemicu utama, intoleransi dan kekerasan ada 3, yaitu pemerintah, tokoh agama, dan ormas. Penyebab turunnya toleransi yaitu adalah rendahnya kemampuan menerima perbedaan antar umat beragama, dominasi kurang dari 70%, superioritas agama lebih dari 70%, penggunaan agama untuk kepentingan di luar agama lebih dari 70%, dan fanatisme lebih dari 70%. Dan untuk penyebab lainnya, itu adalah rendahnya tingkat pendidikan, kesalahan menafsirkan ayat-ayat kitab suci, rasa tidak puas melihat kondisi sosial yang ada, pemahaman sosial dan antar agama yang rendah. Intoleransi Indonesia terjadi karena pemerintah dan tokoh-tokoh agama khususnya tidak menjalankan fungsi dengan baik sebagai aktor yang harusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan toleransi agama itu sendiri. Nah, jika kalau ada penyebab suatu masalah, maka sudah pasti kita harus mencari jalan keluarnya atau sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, maka selanjutnya kita akan mencari tahu penyebab dan jalan keluar dari penurunan toleransi di Indonesia yang kita bahas pada PPT kali ini. Nah, selanjutnya, penyebab dari turunnya toleransi di Indonesia, yang pertama itu karena adanya medsos. Kita tahu perkembangan medsos itu sangat cepat sekarang. Dari medsos, orang bisa dengan suka hati menyebarkan paham radikal dengan mudah dan hoaks yang dahulunya hanya dengan pertemuan dan sekarang bisa hanya dengan genggaman tangan. Inilah masalah intoleransi di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan adalah mencari tahu berita-berita yang kita baca dan melindungi diri kita dari hoaks-hoaks ini. Dan selalu mempentingkan diri kita dari paham pemecah belah, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu berteman dengan siapapun dan memberikan sikap toleran kepada siapapun tanpa terkecuali. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat menghindari diri kita ini menjadi orang yang toleran dan selalu menjunjung sikap toleransi pada umat apapun. Intinya kita harus selalu menyaring apa yang masuk pada diri kita dan tidak memilih seseorang karena suku ras maupun agamanya, karena kita sejatinya Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.